Kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari kota Binjai dan juga mengenai asal-usul dari kota Binjai tersebut. Bagaimana kisah dan sejarah dari kota Binjai? Silakan disimak berikut ini. Binjai adalah salah satu kota yang cukup penting di Provinsi Sumatera Utara. Letaknya kurang lebih 22 km di sebelah barat kota Medan. Sebelum berstatus kota madya, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara, serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh. Binjai sejak lama dijuluki sebagai kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar, Jawa Timur yang menjadi komoditas unggulan daerah tersebut. Lantas, dari mana asal-usul nama kota Binjai? Berdasarkan data sejarah, pada tahun 1832, di wilayah ini ada sebuah daerah bernama Kampung Bingai. Untuk pembukaan kampung tersebut, oleh beberapa tetua masyarakat setempat, digelar sebuah upacara adat di bawah pohon Binjai. Sebuah pohon yang rindang dan memiliki batang yang sangat besar. Pohon Binjai ini tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai. Di sekitar pohon Binjai itu kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan bertambah banyak dan akhirnya kawasan itu berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang sangat ramai. Kawasan dekat pohon Binjai itulah yang lama-kelamaan kemudian disebut sebagai daerah Binjai. Juga ada pendapat lain yang merujuk dari beberapa referensi. Dikatakan asal-muasal kata Binjai merupakan kata baku dari istilah Binjai, yang merupakan makna dari kata ben dan ijai, yang dalam bahasa Karo artinya bermalam di sini. Pengertian ini dipercaya oleh masyarakat asli kota Binjai, khususnya etnis Karo yang merupakan cikal bakal kota Binjai pada masa kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa pada masa lampau, kota Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang digunakan oleh para perlaja sira yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang membawa barang dagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya atau barter dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat. Perjalanan yang ditempuh perlaja sira ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara, menyusuri jalur tepi sungai daerah dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat, dan tidak dapat ditempuh dalam waktu 1 atau 2 hari, sehingga selalu bermalam di tempat yang sama. Begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo, yaitu pesisir Langkat, para perlaja sira ini bermalam di tempat yang sama pula. Seiring berjalannya waktu, kemudian kawasan tersebut menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan Kuta Binjai, atau dalam sebutan sekarang Kota Binjai. Seiring sejarahnya, pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur, dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama Ban Bingai.
Sejak 1822, Binjai telah dijadikan pelabuhan dan hasil pertanian lada yang diekspor adalah dari perkebunan lada di sekitar Ketapangai atau Pungai. Kemudian pada tahun 1864, daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pionir Belanda bernama Nikesis. Dan pada 1866 didirikan Deli Matapice. Usaha untuk menguasai tanah Deli oleh orang Belanda juga dengan menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Dalil dan Suling Barat yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Bahkan mereka melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu, Datuk Sungal tidak menyetujui pemberian konsesi tanah kepada perusahaan Rotterdam oleh Sultan Delhi karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sungal, bersama rakyatnya di Timbang Langkat atau Binjai, dibuatlah benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda. Dengan tindakan Datuk Sungal ini, Belanda merasa terhina dan kemudian memerintahkan Kapten Korps untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Maka pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Perjuangan rakyat terus berkobar dan pada akhirnya 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil dan Suling Barat ditangkap oleh Belanda dan kemudian pada tahun 1873 mereka dibuang ke Cilacap. Kemudian pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonnantie nomor 12 di mana Binjai dijadikan gemeente dengan luas 267 hektar. Selanjutnya antara 1942 hingga 1945 Binjai di bawah pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahannya adalah Kagung Jawa dengan sebutan Guserbu. Kemudian 1944 hingga 1945 pemerintahan kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif Runabi dengan anggota Julham, Natangsa Sembiring dan Tan Hongpo. Lalu pada tahun 1945 saat Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah Raden Muhammad Ibnu. Kemudian Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional pada 29 Oktober 1945. Lalu di masa pendudukan Belanda 1947, Binjai berada di bawah asisten Residen Bunger dan Raden Muhammad Ibnu sebagai wakil wali kota Binjai. Sedangkan pada 1948 hingga 1950 pemerintahan kota Binjai dipegang oleh More. Lalu 1950 hingga 1956 Binjai menjadi kota administratif Kabupaten Langkat. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Kota Binjai menjadi otonom dengan wali kota pertama yaitu Parumuhan. Seiring berjalannya waktu, kini Kota Binjai telah berkembang pesat dan terus berbenah sekaligus menjadi kota tujuan wisata. Nah, seperti itu sejarah dan juga asal-usul Kota Binjai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Kota Binjai dan juga mengenai asal-usul dari Kota Binjai tersebut. Bagaimana kisah dan sejarah dari Kota Binjai? Silakan disimak berikut ini. Binjai adalah salah satu kota yang cukup penting di Provinsi Sumatera Utara. Letaknya kurang lebih 22 km di sebelah barat Kota Medan.
Sebelum berstatus kota madya, Binjai adalah ibu kota Kabupaten Langkat yang kemudian dipindahkan ke Stabat. Binjai berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat di sebelah barat dan utara, serta Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur dan selatan. Binjai merupakan salah satu daerah dalam proyek pembangunan Mebidang yang meliputi kawasan Medan, Binjai, dan Deli Serdang. Saat ini, Binjai dan Medan dihubungkan oleh jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Oleh karena ini, Binjai terletak di daerah strategis di mana merupakan pintu gerbang kota Medan ditinjau dari Provinsi Aceh. Binjai sejak lama dijuluki sebagai kota rambutan karena rambutan Binjai memang sangat terkenal. Bibit rambutan asal Binjai ini telah tersebar dan dibudidayakan di berbagai tempat di Indonesia seperti Blitar, Jawa Timur yang menjadi komoditas unggulan daerah tersebut. Lantas, dari mana asal-usul nama kota Binjai? Berdasarkan data sejarah, pada tahun 1832, di wilayah ini ada sebuah daerah bernama Kampung Bingai. Untuk pembukaan kampung tersebut, oleh beberapa tetua masyarakat setempat, digelar sebuah upacara adat di bawah pohon Binjai. Sebuah pohon yang rindang dan memiliki batang yang sangat besar. Pohon Binjai ini tumbuh kokoh di pinggir Sungai Bingai. Di sekitar pohon Binjai itu kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan bertambah banyak dan akhirnya kawasan itu berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang sangat ramai. Kawasan dekat pohon Binjai itulah yang lama-kelamaan kemudian disebut sebagai daerah Binjai. Juga ada pendapat lain yang merujuk dari beberapa referensi. Dikatakan asal-muasal kata Binjai merupakan kata baku dari istilah Binjai, yang merupakan makna dari kata ben dan ijai, yang dalam bahasa Karo artinya bermalam di sini. Pengertian ini dipercaya oleh masyarakat asli kota Binjai, khususnya etnis Karo yang merupakan cikal bakal kota Binjai pada masa kini. Hal ini berdasarkan fakta sejarah bahwa pada masa lampau, kota Binjai merupakan perkampungan yang berada di jalur yang digunakan oleh para perlaja sira yang dalam istilah Karo merupakan pedagang yang membawa barang dagangan dari dataran tinggi Karo dan menukarnya atau barter dengan pedagang garam di daerah pesisir Langkat. Perjalanan yang ditempuh perlaja sira ini hanya dengan berjalan kaki menembus hutan belantara, menyusuri jalur tepi sungai daerah dataran tinggi Karo ke pesisir Langkat, dan tidak dapat ditempuh dalam waktu 1 atau 2 hari, sehingga selalu bermalam di tempat yang sama. Begitu juga sebaliknya, kembali dari dataran rendah Karo, yaitu pesisir Langkat, para perlaja sira ini bermalam di tempat yang sama pula. Seiring berjalannya waktu, kemudian kawasan tersebut menjadi sebuah perkampungan yang mereka namai dengan Kuta Binjai, atau dalam sebutan sekarang Kota Binjai. Seiring sejarahnya, pada tahun 1823, Gubernur Inggris yang berkedudukan di Pulau Penang telah mengutus John Anderson untuk pergi ke pesisir Sumatera Timur, dan dari catatannya disebutkan sebuah kampung yang bernama Ban Bingai. Sejak 1822, Binjai telah dijadikan pelabuhan, dan hasil pertanian lada yang diekspor adalah dari perkebunan lada di sekitar Ketapangai atau Pungai. Kemudian pada tahun 1864, daerah Deli telah dicoba ditanami tembakau oleh pionir Belanda bernama Nikesis, dan pada 1866 didirikan Deli Matapice.
Usaha untuk menguasai tanah Delhi oleh orang Belanda juga dengan menggunakan politik pecah belah melalui pengangkatan datuk-datuk. Usaha ini diketahui oleh Datuk Kocik, Datuk Dalil, dan Suling Barat yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Bahkan mereka melakukan perlawanan. Bersamaan dengan itu, Datuk Sungal tidak menyetujui pemberian konsesi tanah kepada perusahaan Rotterdam oleh Sultan Delhi karena tanpa persetujuan. Di bawah kepemimpinan Datuk Sungal, bersama rakyatnya di Timbang Langkat atau Binjai, dibuatlah benteng pertahanan untuk menghadapi Belanda. Dengan tindakan Datuk Sungal ini, Belanda merasa terhina dan kemudian memerintahkan Kapten Korps untuk menumpas para datuk yang menentang Belanda. Maka pada 17 Mei 1872 terjadilah pertempuran yang sengit antara masyarakat dengan Belanda. Peristiwa perlawanan inilah yang menjadi tonggak sejarah dan ditetapkan sebagai hari jadi Kota Binjai. Perjuangan rakyat terus berkobar dan pada akhirnya 24 Oktober 1872 Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat ditangkap oleh Belanda, dan kemudian pada tahun 1873 mereka dibuang ke Cilacap. Kemudian pada tahun 1917 oleh pemerintah Belanda dikeluarkan Instelling Ordonnantie nomor 12 di mana Binjai dijadikan gemeente dengan luas 267 hektar. Selanjutnya antara 1942 hingga 1945 Binjai di bawah pemerintahan Jepang dengan kepala pemerintahannya adalah Kagung Jawa dengan sebutan Guserbu. Kemudian 1944 hingga 1945 pemerintahan kota dipimpin oleh Ketua Dewan Eksekutif Runabi dengan anggota Julham, Natangsa Sembiring, dan Tan Hongpo. Lalu pada tahun 1945 saat Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai kepala pemerintahan Binjai adalah Raden Muhammad Ibnu. Kemudian Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional pada 29 Oktober 1945. Lalu di masa pendudukan Belanda 1947, Binjai berada di bawah asisten Residen Bunger dan Raden Muhammad Ibnu sebagai wakil wali kota Binjai. Sedangkan pada 1948 hingga 1950 pemerintahan kota Binjai dipegang oleh More. Lalu 1950 hingga 1956 Binjai menjadi kota administratif Kabupaten Langkat. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Kota Binjai menjadi otonom dengan wali kota pertama yaitu Parumuhan. Seiring berjalannya waktu, kini Kota Binjai telah berkembang pesat dan terus berbenah sekaligus menjadi kota tujuan wisata. Nah, seperti itu sejarah dan juga asal-usul Kota Binjai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Terima kasih sudah menyimak.